Oke Bung, jadi ada satu pertanyaan nih yang memang harus KIO yang jawab. Oke. Karena Tapi sebelumnya selamat datang dulu teman-teman ya. Selamat Oke. datang dan bercanda-canda lagi. Yuk. Gimana Bung? Ada yang nanya gimana Bung? jadi studi kasusnya gini Bung. Bahwa di rumah itu banyak orang yang pinjem uang. Pinjol. Oke. Tentang Bank Mekar. Bang Mekar? Iya. Apa Bang Mekar itu? Jadi ada satu koperasi yang dia bisnisnya meminjamkan uang. Jadi cuma itu bisnisnya satu-satunya, meminjamkan uang. Dan itu hampir di kampung-kampung semuanya pasti pakai itu. Targetnya kampung-kampung ya? Ya, targetnya kampung-kampung karena memang kayaknya mudah dibodohi. Jadi ada yang nanya, sebenarnya gimana sih tentang Bank Mekar ini? Karena gini Bung, Bank Mekar itu misalnya kamu pinjam 7 juta, ini real nih. Misalnya kamu pinjam 7 juta. Di dalam 2 tahun kamu harus bisa melunasinya. Setelah dikalkulasi itu harus mengembalikan 10 juta lebih. Wah anjir. Jadi bunganya itu 3 juta lebih dari 7 juta. Udah Jadi kayak, 50% lebih kayaknya. udah kayak penurunan ekonomi di Indonesia ya. Dan orang tidak bisa lepas. Satu sisi dianggap ini sangat membantu bagi mereka. Karena mereka butuh uang, tidak ribet. Aku butuh uang nih sekarang, aku mau minjem, ini KTP ku selesai. Tidak seperti minjem di bank-bank konvensional yang butuh survei. Survei administrasi ketat lah ya. Ini sebenarnya gimana Bung? Pandanganmu. Oke. Ini kalau dalam fikih itu kan dikenal dengan istilah konsep riba. Ya kan ya. Konsep riba itu bagiku kenapa kok fenomena bank mekar atau bank konvensional atau bank syariat yang dalam tanda kutip pasti ada ribanya, katanya orang kan kayak gitu kan. Kenapa kok itu terjadi? Karena di sana bagiku ada kegagalan para pendakwah, kegagalan para fakih, orang yang ngerti fikih atau ahli fikih memproklamirkan atau mewacanakan soal riba itu. Banyak yang salah lah, banyak yang salah. Gimana? Karena bahkan ya kalau dalam fikih itu dalam konsep riba itu ada yang klise bagiku. Riba itu kan gini kan, riba itu adalah pertukaran suatu barang gitu kan. Kemudian ya, ada ketidakseimbangan. Mau ketidakseimbangan dalam soal waktu, ketidakseimbangan dalam soal nominalnya dan semisalnya. Itu kalau saya jelaskan ribet lagi itu. Ya oke. Nah, dalam konsep riba kalau kamu tahu ya, dalam fikih itu misalnya kita ambil saja satu contoh dalam kitab Fathul Mu'in ya. Dalam kitab Fathul Mu'in itu dibilang begini, ada istilah ribal qardi kan ya. Ribal qardi itu riba yang timbulnya dari hutang piutang. Kamu berhutang dan kamu nanti misalnya sama kayak Bank Mekar lah. Kalau kamu berhutang 10.000, iya saya hutangkan, kemudian tapi nanti kamu kembalikan 11.000 atau semisalnya. Kayak gitu kan. Itu namanya ribal qardi kalau dalam fikih. Tapi ternyata ada yang aneh tuh. Kalau kita lihat dalam fikih. Dalam kitab Fathul Mu'in di sana disebutkan bahwa ada cara nih untuk terlepas dari ribal qardi tapi esensinya masih ada. Manipulasi. Memanipulasi terlepas dari formalitas riba itu. Jadi formalitasnya diubah, esensinya sama saja. Esensinya sama aja. Di dalam kitab Fathul Mu'in itu dibilang begini Bung. Kamu bisa terlepas dari ribal qardi atau riba yang munculnya dari hutang piutang kalau kamu menghibahkan. Kalau tadi pure dari akad hutang piutang itu tidak boleh. Tapi kalau kamu saling ngasih tidak apa-apa. Atau nadar, misalnya saya utang sama kamu Bung 10.000. Nanti saya bernadar akan mengembalikan lebihnya itu. 10.000-nya saya pasti kembalikan. Mudah dimanipulasi dah ya. Saya nadar 5.000, saya kasih 5.000, kamu lebih 5.000. Nah itu bagiku bukan fikih banget tuh. Gimana? Karena begini kan, kalau kita melihat dalam kaidah fikih, misalnya kaidah fikih bilang begini, al-umuru bimaqasidiha, bahwa setiap perkara itu sesuai dengan tujuannya.
Dari anak dari kaidah fikih itu ada kaidah yang persis banget untuk ini. Al-ibratu fil uqud bil maqasidi wal ma'ani la bil alfadi wal mabani. Yang diperhitungkan, yang menjadi tendensi dalam akad itu adalah tujuannya, bukan formatnya. Sekalipun formatnya tadi hibah, sekalipun itu formatnya adalah nadar, tapi kalau itu ada esensi riba hutang, maka harusnya tidak boleh. Tapi kan fikih kita tidak begitu. Fikih kita bilangnya, fikih Syafi'i ya terutama ya, fikih Syafi'i dalam kitab Fathul Mu'in atau kitab-kitab yang lain itu mengatakan itu boleh. Itu kan klise kan. Nah yang kayak gini ini kemudian diwacanakan oleh para pendai, oleh orang ahli fikih sehingga membentuk merubah format. Agar tidak jadi riba Agar tidak jadi riba. Misalnya awal-awal di Indonesia kan ada bank konvensional. Oh jangan ke bank konvensional itu karena ada ribanya di sana. Ini nih saya sediakan bank syariat. Padahal bunganya lebih besar daripada bank konvensional. Itu kan gimana ya? Gara-gara mewacanakan fikih hanya persoalan yang formalitas, tidak hanya tujuan. Tapi sebenarnya Bung, sebenarnya apa sih poin dari larangan riba itu sendiri? Kenapa kok riba itu diharamkan? Karena memang ada tujuannya. Ya. Ada tujuan di balik itu. Kalau kita tarik garis besarnya adalah hifdzul mal. Menjaga harta. Ya kan? Dimana menjaga harta itu termasuk dari salah satu maqasidus syariah. Tujuan dari syariat, menjaga harta. Nah, misalnya saya kutip dalam kitabnya Muhammad Utsman bin Thabir, Dr. Muhammad Utsman bin Thabir, dalam kitabnya Fiqhul Muamalah al-Muasirah. Di sana disebutkan bahwa riba itu punya pengaruh buruk sebenarnya. Ada pengaruh buruk di dalam riba terutama dalam konteks sosial. Saya sebutkan. Yang pertama, ar-riba yanza'ur rahmata wa ta'akhiya wa ta'awuna wa ta'atufa min qulubin nas. Riba itu dapat menghilangkan persaudaraan. Logikanya gimana itu, Bung? Karena jelas ya. Logikanya itu begini. Ketika tadi aja dah buktinya ada orang yang nanya ke kamu. Itu kan berarti ketika dia minjem ke bank. Oh, merasa keberatan itu sudah merasa ya. Keberatan sehingga tidak punya perasa persaudaraan. Yang seharusnya fikul muamalah itu saling menguntungkan satu sama lain ya. Saling menguntungkan untung sama dalam lain. artian bukan nominal. Tapi bagaimana tali persaudaraan itu makin erat gitu lah ya. Bukan malah membuat renggang dan semacamnya. Benar, kayak gitu. Yang kedua Bung, riba itu yusajji'un nasa alal inghimasi fil israfi wat tarafi. Riba itu dapat membuat semangat manusia untuk menyelam pada hal-hal yang sifatnya israf, kekayaan. Pokoknya saya pingin kaya. Riba itu dapat membentuk mental yang seperti itu. Bahkan bukan hanya bagi yang menghutangkan Bung, kalau di Bank Mekar itu. Bagi orang yang meminjam juga punya mentalitas itu gitu. Gimana? Karena kayak gini, orang ketika dapat uang, itu merasa memiliki kepada uang itu. Iya. Dia lupa bahwa itu minjem gitu. Iya. Ini punya saya gitu. Padahal benar. itu bukan uangmu, itu minjem kamu. Coba dampak buruknya kan bukan hanya orang yang bahkan secara psikologi pengen kaya, rakus dan semacamnya, bukan yang hanya yang ingin mengambil untung. Yang ditipu ini juga kayak gitu. Iya kayak gitu. Yang ketiga Bung, riba itu ya ja'alul murabiya la yufakkiru illa fil husuli alal arbahil madiyati bi ashalit turuki. Riba itu dapat menjadikan orang yang melakukan riba itu pokoknya dia pikirannya hanya untuk untung dengan cara yang paling mudah. Padahal kita tahu bahwa harta itu tidak bisa tidak bisa memunculkan harta gitu kan. Harta itu hanya bisa didapat gara-gara bekerja. Sementara riba itu dapat membuat mental manusia menjadi malas untuk berusaha mendapatkan uang ya. Itu maksudnya kayak gitu. Maunya yang instan, enggak mau yang berproses kayak gitu loh. Kemudian yang selanjutnya, riba itu yazidul fakira fakron wal ghaniya ginan. Riba itu dapat yang miskin makin miskin, yang kaya makin kaya. Yang mana itu bukan Islam banget. Islam enggak yang kaya semakin kaya, yang miskin enggak semakin miskin. Buktinya ada konsep zakat,
Gimana bahasanya? Kaila takuna dulatan bainal agniya minkum, agar harta itu tidak hanya berputar-putar di orang kaya di antara kalian saja. Paling tidak gap antara kaya dan miskin tidak begitu jauh gitu ya. Bahwa gap miskin dan kaya itu pasti ada, iya. Tapi tak boleh jauh. Tak boleh jauh. Karena kayak gini, dengan mentalitas berhutang dan sebagai orang yang menghutangkan, itu kan sebenarnya relasi hutang piutang itu saling tolong menolong gitu kan. Benar. Asalnya kayak gitu. Harusnya. Kenapa ada konsep, jangankan konsep gak usah pakai konsep Islam. Kemanusiaan. Ada rasa ingin menolong, ada yang bangga ditolong. Akhirnya timbullah satu persaudaraan nih. Yang boleh jadi itu sebagai tatanan nilai yang sangat luhur gitu. Iya, makanya kan dalam hadisnya konsep hutang piutang itu baru ada ketika ada kurbatan. Gitu kan? Ketika ada kesusahan. Gimana bunyi hadisnya begini kan? Man naffasak an mu'minin kurbatan min kurabid dunya nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Barang siapa yang meringankan bebannya orang mukmin, beban-beban dunianya, maka dia akan diringankan oleh Allah beban-beban akhiratnya. Berarti kan harus ada beban dulu baru hutang. Jangan ndak ada beban kemudian hutang. Banyak orang yang seperti itu soalnya. Iya. Nah, yang kelima, Bung. Dampak buruknya riba itu, ar-riba yaj'alu amwalal muslimina urdatan lidya'i wa ta'akuli. Riba itu menjadikan harta manusia itu potensi untuk krisis, potensi untuk lenyap. Karena kenapa? Logikanya begini. Bank-bank yang ada, baik bank syariat, bank konvensional, atau orang-orang yang memiliki kekayaan, dia itu tidak akan menitipkan hartanya kecuali di bank global. Pasti kan? Orang-orang kaya itu mentalnya lebih baik saya nyimpen ke bank gitu daripada nyimpen di sendiri. Lebih baik saya nyimpen ke bank, lebih baik saya investasi ke bank. Nah, kalau sudah seperti itu, maka akan terjadi pemandekan. Tidak ada perputaran uang lagi ya. Tidak ada perputaran uang lagi. Yang bahasanya di sini itu begini, hada yuridu tilkal amwala ila tajmidi awit ta'mimi wa ta'akuli. Ini akan berdampak kepada adanya pembekuan harta, adanya krisis moneter, sehingga yang itu akan mengakibatkan natijat tadakhumin nakdi, akan mengakibatkan inflasi. Itu kayaknya kalau di dalam ranah itu biar Ferry lah. Biar Ferry. Jangan kita. Ya kayak gitu itu ya. Terlalu luas untuk kita bahas gitu. Dampaknya sangat buruk lah riba itu, baik secara mental maupun secara ekonomi apalagi. Tapi misalnya gini, Bung. Karena ini sudah jadi bisnis kan. Pinjaman online sudah jadi bisnis. Kita tahu logika bisnis bahwa tidak mungkin nih seandainya pun aku mau menjalankan bisnis itu, artinya itu jadi pekerjaan. Gak mungkin aku serta-merta ngasih tanpa aku ngambil untung, Bung. Gak mungkin. Logika bisnis gak mungkin kayak gitu. Bagaimana bisnis bahkan di dalam Islam itu diajarkan bagaimana kamu menarik untung dari pekerjaanmu gitu kan. Iya pasti harus. Itu gimana maksudnya, Bung? Ketika menghutangkan kemudian aku gak boleh ngambil bunga, gimana? Nah, kalau dalam persoalan itu ada dua hadis menarik nih, Bung. Yang secara dohir bertentangan. Gimana? Ada pertama Nabi bilang begini, khairukum ahsanukum qada'an. Iya kan, sebaik-baiknya kalian adalah orang yang ketika menyauri hutang itu dikasih lebih. Ngasih lebih kan kayak gitu. Tapi di hadis yang lain Nabi bilangnya kullu qardin jarra manfaatan fahuwa riban. Setiap hutang piutang yang meminta lebih, meminta manfaat, mendatangkan manfaat itu pasti riba. Ini kan ada dua hadis yang bertabrakan. Seakan yang pertama itu kan suruh lebihkan, tapi dari sisi sana tidak boleh melebihkan. Tidak boleh melebihkan karena narik manfaat. Nah, itu harus disesuaikan pada posisinya masing-masing. Gimana? Hadis yang pertama yang mengatakan bahwa yang nyauri hutang lebih itu dikatakan orang yang paling baik, itu dipakai untuk orang yang berhutang. Karena begini sudut pandangnya, yang ngutang, bagi orang-orang yang ngutang, yang susah itu bukan cuma kamu. Orang yang ngutang kan itu juga susah, bro. Pastinya. Itu sudut pandang itu harus dipikirkan juga. Jangan cuman, kan harusnya yang susah saya. Orang ketika hilang uangnya ini, walaupun dipinjamkan ke orang itu juga susah, bro. Nah itu. Kemudian hadis yang kedua, hadis yang tentang tidak boleh nih menarik
dari manfaat dari hutang itu ditempatkan kepada orang yang menghutangkan. Orang yang punya barang, orang yang punya uang. Sehingga tidak menjadikan hutang itu sebagai tunggangan untuk mendapatkan hasil. Karena ada orang, faktanya nih, ada orang yang bisnisnya itu di sini ya, di desa saya ini ada orang yang memang, kamu kalau ngutang ke saya aja dah. Tapi kayak gini Bung, emang salah gitu. Maksudnya bagiku terlalu tidak bisa diterima lah bagiku. Kalau Vicky seandainya orang gak boleh bisnis kayak gitu. Gini. Makanya dari dua hadis itu ada titik pertemuannya sebenarnya. Ketika sudah dua hadis itu ditempatkan pada masing-masing. Ya kan, punya mental masing-masing dari segi orang yang menghutangkan dan dari segi orang yang berhutang. Menempatkan hadisnya masing-masing. Maka di sana harusnya memberikan dampak saling diskusi ketika berhutang. Sehingga mencegah atau meminimalisir tidak adanya keadilan atau mencegah kezaliman. Jangan sampai akad hutang piutang itu hanya jadi gap antara atasan sama bawahan. Karena prinsipnya kan tadi tolong menolong. Iya. Sehingga itu harus dibicarakan. Walaupun misalnya saya sebutkan nih di dalam hutang ya. Saya sebutkan, bro, iya dah saya ngutangkan sama kamu. Ini 10 tahun saya utangkan ini ke kamu. Tapi nanti di 10 tahun saya punya saya butuh ini nih. Buat biaya anak saya. Karena anak saya sekarang umurnya masih kecil. Nanti 10 tahun anak saya akan sekolah. Ini saya bahasanya investasi lah ke kamu lah. Nanti kamu kembalikan misalnya lebihkan sedikit ya bro ya. Tapi kan di dalam taraf realita kita tidak mungkin menemukan yang seperti itu. Jadi apa yang kita ucapkan dari tadi itu adalah sebuah konsep yang nilainya tidak mungkin bisa diambil gitu. Maksudnya mau kita ngomong apapun ini tetap ada nih. Dengan problematika seperti itu, KIO harus memberikan jawaban nih. Gimana tentang hal-hal yang sudah terjadi. Artinya tidak mungkin nih ada pembicaraan antara seorang yang memberikan hutang dan orang yang memberikan hutang. Karena semua aturan yang terjadi di sekarang, orang-orang yang menghutangkan dialah yang berkuasa. Makanya bagi teman-teman yang nonton, bagi saya, teman-teman yang punya adat seperti itu atau orang yang menghutangkan seperti itu harus tahu nih sama konsep fikih yang tadi. Jangan sampai merajalela atau orang yang berhutang juga jangan sampai ngeluh kalau misalnya diberikan bunga begitu Bung. Karena memang harus ditempatkan, dua hadis itu ditempatkan pada posisinya masing-masing kayak gitu. Alhasil bagiku bunga jika memang dalam praktiknya itu sesuai dengan diskusi dari dua pihak masing-masing dan tidak melahirkan ketimpangan ekonomi, maka bagi saya tidak apa-apa. Tidak apa-apa gitu. Bahkan kayak gini ya Bung ya, sebenarnya bunga di dalam bank-bank yang di bawah naungan OJK yang resmi itu sudah diatur Bung sebenarnya. Oh ya enak itu kalau gitu ya. Sebenarnya sudah diatur sekitar 6% kayaknya. Cuma kenapa kok ke bawahnya ini beda-beda nih suku bunganya nih. Ada yang gede, ada yang sangat gede, ada yang sangat-sangat gede gitu. Ada yang kecil soalnya ke atasnya. Itu ada dua kemungkinan. Yang pertama dia tidak berada di bawah pengawasan negara. Dan itu pasti ilegal, tidak boleh. Yang bahkan Pak Mahfud suruh jangan bayar katanya. Suruh jangan bayar. Terlalu ekstrim sih Pak Mahfud itu. Yang kedua gara-gara memang suku bunganya segitu. Tapi diberikan pembebanan biaya lain-lain. Oh larinya administrasi. Manipulasi kayak tadi lah. Berarti administrasi. Biaya inilah biaya ini. Bunganya tetap nih sama. Tapi dikasih bukan dengan bahasa bunga. Bahasa lain-lain itu. Itu kan jelas salah kan. Apapun yang manipulatif itu pasti salah. Pasti salah. Makanya gini maksud saya. Bunga itu udah usah dianggap tabu. Itu sebagai hal yang wajar. Bagiku hal yang wajar. Dan kita bukan lagi menghalalkan suatu yang haram. Enggak. Kita sepakat riba itu haram. Tapi makna riba dalam konteks kekinian ya, mengkinikan makna riba itu tidak bisa serta-merta apapun yang ngambil untung itu riba. Iya, tidak bisa. Tidak hidup bos. Tidak hidup bos. Tidak kira ada pergeseran ini ekonomi kalau kayak gitu.
Biasa aja terhadap Biasa aja. fenomena riba ini. Yang penting kalau misalnya kamu sudah tahu bahwa di sana terdapat kedoliman, kalau kamu melangkahkan kaki untuk ke sana, berarti kan kamu yang bodoh. Ya kan, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bagi orang-orang yang dolim, tolong sadar. Jangan hanya beratasnamakan pesantren, misalnya kan ada mengatasnamakan pesantren atau mengatasnamakan agama untuk memanipulasi itu. Bukan hanya agama, Bung. Agama ini sebenarnya sudah tidak penting di sisi itu sebenarnya. Iya beneran. Yang aku pesankan nih, tolong sadarlah. Aku berharap ini ditonton oleh bahkan keluargaku, siapapun lah, orang-orang di sekitarku. Hapuslah mentalitas berhutang. Benar. Itu. Dan jangan pernah bangga berhutang. Jangan bangga. Kalian pasti menyesal. Ketika ditanya misalnya, Bang, ketika sudah berhutang. Ya saya bangga. Siapa sih yang bangga berhutang? Itu ketika setelah habis uangnya. Ketika banyak uangnya baru berhutang. Gak ada mental itu. Ayo beli mobil, mentalnya gitu. Mental itu baru ada ketika uangnya sudah habis. Ya itu. Ketika megang uang. Uang ini sejahat itu loh. Iya. Uang ini dipegang tuh. Megang uang aja itu. Megang uangnya orang ini sudah seneng. Segila itu. Ya, makanya wes lah. Jangan apa namanya tadi ya, mental berhutang itu harus dihilangkan. Kemudian yang kedua, kalau memang pun Anda mau berhutang, maka harus logis tuh. Kalkulasi ya. Harus kalkulasi. Harus tahu ngambil utang berapa. Pemasukan. Bayarnya berapa. Bukan hanya pemasukannya, Bu. Tapi tentang kalau mau mepet nih. Karena di kampung-kampung itu pasti ada hal yang tidak bisa kita kontrol gitu. Ada hajatan lah dan semacamnya. Berhutanglah kepada instansi atau orang yang kamu tahu harus kamu kembalikan berapa gitu. Iya. Karena ketidaktahuan di kampung-kampung nih, Bung. Pokoknya yang penting dia minjem. Dia enggak mau tahu dia kembalikan berapa, itu enggak mau tahu. Nah itu kan. Ini fakta nih, Bung. Dan itu dimanfaatkan oleh orang-orang yang dolim kayak gitu. Itu masuk neraka paling bawah kayaknya. Ya itu. Ya gitulah ya, Bung ya. Jadi riba it's riba. Dan bunga not riba. Dengan catatan. Dengan catatan masih berada di taraf aturan pemerintah. Dan yang paling penting riba itu pasti manipulatif. Dan yang lebih penting lagi, manipulatif itu terjadi ketika ada kebodohan. Makanya jangan bodoh. Oke kawan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.